Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalita Afifah Putri, NIM 632000459. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau pembandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Tujuan struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, tingkat bunga atau biaya modal. Yang kedua, stabilitas dan perolehan laba. Yang ketiga, struktur aktiva. Yang keempat, resiko aktiva. Yang kelima, sifat manajemen. Dan yang terakhir, keenam, besarnya jumlah kebutuhan modal. Pendekatan dalam struktur modal. Menurut Martono dan Agus Harjito, struktur modal dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu yang pertama, struktur modal laba operasi bersih, yang kedua, pendekatan tradisional, dan yang ketiga, pendekatan MM. Jadi yang pertama akan dibahas adalah pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional diasumsikan akan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Dengan menggunakan pendekatan tradisional bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi perusahaan. Contoh soal dari pendekatan tradisional. PT Gifon Abadi pada awal pendiriannya menggunakan modal hutang obligasi sebesar 73.500.000 dengan bunga 7% dan laba operasi bersih sebesar 27 juta per tahun. Keuntungan yang disyaratkan dari pemilik sebesar 14% per tahun. Jumlah saham yang beredar 6.340 lembar. Dan yang ditanyakan berapakah nilai perusahaan tersebut? Dan ini adalah jawabannya. Hutang 73.500.000, laba operasi 27 juta, dan bunga 5.145 didapat dari 73.500 dikali 7%. Laba untuk pemiliknya 21.855.000 didapat dari 27 juta laba operasi dan dikurang 5.145 bunga. Biaya modal sendiri 0,14 didesimalkan dari 14% keuntungan yang disyaratkan. Nilai pasar modal sendiri 156.107.142,86 didapat dari laba untuk pemilik dibagi biaya modal sendiri. Biaya hutang 0,07 didesimalkan dari 7% bunga. Nilai pasar hutang 73.500. Nilai perusahaan 229.607.142,86 didapat dari nilai pasar modal sendiri ditambah nilai pasar hutang. Biaya modal perusahaan 11,8% didapat dari laba operasi dibagi nilai perusahaan. Harga per lembar saham 24.622,58 didapat dari nilai pasar modal sendiri dibagi jumlah saham yang beredar. Sumber pendanaan. Sumber dana dari dalam perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dana dari dalam perusahaan dapat diartikan dengan menggunakan laba cadangan dari sebagian hasil sisa usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana intern. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Yang pertama, sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contoh kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, dan surat berharga komersial. Yang kedua, sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Contoh, term loan, equipment loan, dan leasing. Yang ketiga adalah sumber dana jangka panjang.
Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang jangka waktu jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Contoh digunakan untuk mendanai aset-aset yang masa pemakaiannya panjang seperti tanah, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Sumber dana jangka panjang biasanya berbentuk hipotek atau obligasi. Cukup sekian video pembelajaran dari saya tentang struktur modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.